Assalamualaikum, halo semuanya. Kali ini kita akan membuat sebuah website dengan database sederhana. Kita akan membuat database mahasiswa yang bisa menampilkan nama, NIRM, kemudian jenis kelamin di dalam sebuah website. Di sini kita akan menggunakan kode igniter dan jenis pemrograman PHP dengan bantuan AI, yaitu blackbox.ai. Langsung saja kita coba bagaimana sebuah AI itu dapat sangat membantu pengerjaan project. Langsung saja. Yang pertama yang penting untuk disiapkan itu ya pastinya database, karena kita akan membuat sebuah website database sederhana. Di sini saya sudah menyiapkan database table mahasiswa, kemudian software-software untuk menjalankan database di komputer kita. Salah satunya itu kita bisa menggunakan XAMPP. Di sini saya menggunakan versi 3.3.0. Nah, aplikasi ini digunakan untuk membuat komputer kita bisa bertindak sebagai server ya, server lokal, dan kita bisa juga mengakses database-nya secara lokal, juga sebagai user yang bisa mengakses database di komputer yang sama. Untuk penjelasan lebih lanjut dan lebih lengkap tentunya kalian bisa kunjungi website resminya. Di sini saya mulai untuk Apache-nya. Kemudian kita perlu mengaktifkan juga MySQL ya, supaya nanti database-nya bisa kita hubungkan ke website yang akan kita buat. Nah, selanjutnya kita coba di sini kita buka localhost. Nah, jika sudah tampilan seperti ini artinya instalasi kita sudah benar, XAMPP sudah berjalan dengan benar. Jadi selanjutnya kita akses website Blackbox ini yang nantinya kita akan gunakan untuk membuat codingannya. Dan juga di sini kita menggunakan kode igniter ya untuk membuat websitenya nanti. Jadi kita harus mendownload dulu kode igniter ini. Kalian bisa klik tombol download. Di sini ada kode igniter versi 4 dan ada kode igniter versi 3-nya. Tinggal klik tombol download. Selanjutnya file akan di-download. Di sini saya sudah mendownloadnya sebelumnya ya. Ada 2 versi yang saya download. Ada 3.1.10, kemudian yang versi 3 juga yang 3.1.13. Nah, setelah kalian klik tombol download, pastinya nanti file akan masuk ke halaman penyimpanan file kalian. Di sini saya menyimpannya di C. Kita copy saja ini file yang sudah di-download tadi. Kemudian kita buka XAMPP. Di sini saya menginstal XAMPP-nya di local disk D ya. Kita buka XAMPP. Kemudian kita masuk ke dalam folder htdocs yang ada di dalam folder XAMPP. Nah, disinilah kita akan memindahkan folder kode igniter tadi. Kenapa? Karena ini ya, kita lihat ya, vshot. Nah, ini adalah kode HTML ya. Kode HTML untuk menampilkan website, dan ini adanya di dalam folder htdocs. Coba kita lihat ya.
di mana dia letaknya. Seharusnya letaknya dia ada di dalam folder htdocs. Coba dulu, saya buka dulu. Sebentar ya, kita coba untuk membuka foldernya. Nah ini, dia di sini ada di dashboard ya, mengarahkan ke dashboard. Kita lihat dashboard, kemudian kita buka indeks PHP-nya, kita buka ke Visual Studio Code. Nah ini dia HTML dari halaman awal XAMPP tadi. Nah ini dia, you have successfully installed XAMPP on this system. Nah kemudian ada title. Kalau kita lihat di sini, nah ini dia title-nya. Nah itulah file HTML-nya. Jadi semua file yang berkaitan dengan views itu ada di dalam folder XAMPP htdocs. Jadi makanya kita akan memindahkan kode igniternya di sini tadi ya. Oke, kita coba untuk membuat sebuah folder yang namanya new mahasiswa, atau janganlah, kita buat saja mahasiswa baru ya. Oke, dalam mahasiswa baru kita paste kode igniternya. Di sini langsung saja diekstrak karena kita perlu file-file yang ada di dalam kode igniternya ini agar kita bisa menggunakan kode igniter ini. Jika sudah terekstrak, kita copy atau kita cut saja, kita pindahkan langsung di folder mahasiswa baru yang sudah kita buat ya. Jadi ini file zipnya kita hapus saja karena kita perlu isinya. Ini dia semua isi dari kode igniter tadi. Berarti ingat ya, di dalam XAMPP, kemudian htdocs, kemudian folder mahasiswa baru. Nah, kita coba akses mahasiswa. Oh, ini salah ya, mahasiswa baru. Kok belum ya? Sebentar. Mahasiswa baru. Kalau salah seperti ini mungkin ada kesalahan instalasi atau ada kesalahan penulisan ya. Coba bentar. Mahasiswa. Oke, ini berjalan dengan baik. Mahasiswa. Oh, sorry. Sebentar. Jadi ini database lain yang pernah dibuat. Nah, ini dia mahasiswa baru. Ini aja. Jadi tadi salah penulisan ya. Penulisannya harus benar, mahasiswa baru sesuai dengan folder yang kita buat tadi. Jadi makanya penulisan nama folder itu penting ya. Dan diperhatikan juga huruf besar dan huruf kecilnya. Jadi jika sudah tampil seperti ini, artinya kode igniter sudah berhasil terinstall dengan benar. Nah, di sini kita sudah berhasil menghubungkan kode igniter. Dan selanjutnya kita akan membuka foldernya di Visual Studio Code. Tinggal kita pilih saja tadi di mana, XAMPP, htdocs, mahasiswa baru. Kita pilih select folder untuk membuka semua yang ada dalam folder ini. Nah, ini dia tampilannya. Oke, kita akan mengubah-ubah isi di dalam ini ya.
Jadi sebelumnya seharusnya ini kita setting terlebih dahulu ya. Tapi di sini saya ingin mencoba kita langsung buat semuanya itu menggunakan AI. Jadi anggap saja kita belum pernah menggunakan kode igniter dan saya juga baru untuk memahami kode igniter ini. Kita akan sepenuhnya meminta bantuan AI ini untuk membuatkan kita codingan, kemudian database-nya, kemudian jika ada error kita juga tanya dengan kode, kita juga akan tanya kembali ke blackbox.ai ini sampai dia benar-benar bisa membuat sebuah website database ini. Jadi kita akan mulai dari awal untuk perancangan website yang akan kita buat. Jadi benar-benar menggunakan AI ya. Baiklah, pertama-tama kita akan membuat database-nya dulu. Jadi coba kita perintahkan untuk buatkan script SQL membuat database mahasiswa baru dengan table mahasiswa terdiri dari, kita lihat di sini apa saja datanya. Mahasiswa saja ya. Kita lihat di sini ada NIRM, nama mahasiswa dan jenis kelamin. Dari NIRM, nama mahasiswa dan jenis kelamin. Jenis. Oke. Nah, di sini kita perlu primary key ya. Primary key. Kita perlu ID. ID sebagai primary key. Atau kita hapus saja bisa juga ID saja. ID, NIRM, nama mahasiswa dan jenis kelamin. Jadi usahakan usahakan membuat perintahnya itu dengan sedetail mungkin agar website Blackbox ini memahami dengan baik apa yang kita inginkan. Oke, kita coba. Nah, ini dia langsung jalan ya. Secepat itu dia membuat sebuah script SQL. Ini dia SQL-nya dan ini juga dijelaskan tahap-tahapnya ya. Here is SQL, create a mahasiswa. Kemudian use mahasiswa, create a table mahasiswa. ID sudah langsung diberikan sebagai primary key, kemudian ada IRM, kemudian ada nama mahasiswa dan selanjutnya. Ini udah detail sekali. Langsung saja kita akses PHP MyAdmin. Jadi PHP MyAdmin ini untuk membuat database. Disinilah tempat kita menyimpan database dari table yang akan kita buat. Nah, ini dia. Kita create dulu database-nya ya dengan menggunakan SQL tadi. Kita copy saja. Ini sudah jelas semuanya. Maka di sini dijelaskan step-stepnya juga. Luar biasa ya. Nggak sampai hitungan detik sudah
bisa membuat database seperti ini. Oke, ini udah ada, ID-nya sudah ada, NIRM, varchar-nya ada 10, kemudian nama mahasiswa, varchar, tipe datanya ada 50. Oke, karakter. Oke, go, selesai. Dia sudah meng-create database yang bernama mahasiswa. Kita sudah berhasil, di mana database ini mempunyai table yang ada ID, ada NIRM, kemudian ada nama mahasiswa dan jenis kelamin. Semudah itu ya menggunakan AI ya. Kita balik lagi ke sini. Selanjutnya kita akan membuat database ini ya, memasukkan database ini ke table yang sudah kita buat tadi. Jadi kita perintahkan saja ini, buatkan saya script insert ya, insert SQL berdasarkan table data mahasiswa berikut ini. Ini kita copy, kemudian kita paste saja langsung. Ini teksnya kita sesuaikan saja ya dengan nama field database-nya. Di sini kan huruf kecil, jadi kita gunakan juga di sini huruf kecil. Jadi ini harus sesuai ya. Huruf besar dan huruf kecilnya itu juga sangat menentukan ya. Ini kita ubah, ini juga kita ubah nama mahasiswa. Oke, jalankan. Nah, secepat ini, dalam hitungan detik dia sudah bisa membuat insert SQL-nya. Luar biasa ya, udah jelas di sini. Ini NIRM, kemudian ini nama, dan kemudian jenis kelaminnya, susunannya juga sudah benar, titik kopa, luar biasa. Kita copy langsung. Kemudian kita masuk ke database mahasiswa, ke table mahasiswanya. Kita insert SQL yang kita dapatkan tadi. Oke. Nah, klik go. Oke, nah berhasil. Kita lihat di sini kita sudah memasukkan database. Semua database tadi sudah berhasil kita masukkan ke dalam table mahasiswa. Urutannya juga sudah benar. Ini ya contohnya, kalau kita masukkan satu-satu kita harus masukkan di menu insert ini. Misalnya ini NIRM-nya kita tulis dulu, kemudian kita tulis juga namanya lagi. Oke, go. Oke, kita lihat di sini. Nah, ini sudah masuk database-nya. Itu kalau kita masukkan satu persatu ya. Itu bedanya dengan tadi kita menulis langsung di website AI-nya dan tinggal insert, maka 9 data langsung dimasukkan dengan cepat gitu ya. Kita delete dulu. Oke. Di bagian ini sudah
selesai ya. Tahapan ini kita sudah selesai. Database sudah kita buat. Kemudian tabelnya juga sudah kita isi. Selanjutnya kita membuat program. Buatkan program menggunakan bahasa PHP dengan kita tadi pakai framework, betul ya, framework CodeIgniter. CodeIgniter berapa tadi ya versinya? 3.1.13. Ini penting ya, maksudnya kalau bisa kita memberikan informasi selengkap mungkin agar codingan yang diberikan oleh AI ini benar gitu. Jadi versinya juga kita ikut sertakan untuk melakukan tambah data mahasiswa, hapus data. Di sini kita menampilkan data mahasiswa, kemudian lakukan tambah data, hapus data mahasiswa, kemudian dan pencarian data mahasiswa. Dan jika data tidak ditemukan, tampilkan pesan mahasiswa jangan deh, data tidak ada. Oke. Kita coba cek sekali lagi nih, buatkan program menggunakan melakukan tambah data, hapus, kemudian di sini tampilkan data mahasiswa dari database yang sudah kita buat di atas. Nah, ini udah lengkap ya. Saya kira ini sudah lengkap, perintahnya sudah lengkap. Langsung saja kita jalankan. Oke, lihat nih, secepat ini dia menulis codingannya. Luar biasa. Ini dia semua, dia lengkapi codingannya satu persatu. Oke. Ini dia semua tampilannya. Sudah lengkap ya. Di sini kita bikin perintahnya, kemudian ini dia jawabannya. Share here an example of a simple PHP program using the CodeIgniter 3.1.13. Oke, ini juga dijelaskan step by stepnya. First, let's create a CodeIgniter project. Nah, kita buat nih. Kita ikuti saja apa yang diperintahkan. Jadi kita disuruh buat create new project ya. Di mana? Di dalam application, kemudian di dalam folder config. Kita buat di dalam database-nya. Oke. Database. Nah, di sini kita harus setting dulu untuk terhubung dengan database-nya. Username-nya kita isi root, kemudian database-nya kita isi dengan nama, namanya mahasiswa, kita isi mahasiswa. Harus sesuai ya, jangan nanti jadi mahasiswi, nggak akan terbaca dia. Next, let's create a new controller. Nah, di sini dia suruh membuat
membuat sebuah controller baru dengan nama mahasiswa.php. Kita ikuti saja, termasuk dengan karakter penulisannya ya. Di sini dia memerintahkan kita untuk membuat sebuah file yang bernama mahasiswa di dalam folder controller. Kita buat file PHP-nya, kita ikutin di sini M-nya M besar ya. Oke, mahasiswa PHP. Selanjutnya sudah selesai kita buat, kita copy saja ini codingannya yang dibuat dalam hitungan kurang dari 1 menit. Luar biasa ya. Nah, ini dia sudah. Kita copy, jangan lupa setelah di copy jangan lupa di save. Bisa klik save atau bisa Ctrl S. Oke, step kedua sudah selesai. Kita lanjut lagi. Di dalam folder ini kita akan mengload mahasiswa model. Oke. Di dalam folder ini, dalam codingan ini, kita akan membuka mahasiswa model, database-nya nanti ke mahasiswa model. Yang artinya we identified for method. Oke, ada index, add, delete, dan search. Ada 4 metode yang harus dibuat. Kemudian di sini jelaskan metode student data post request add to the mahasiswa. Oke. Kita harus membuat 4 metode di sini, 4 function ya. Yang mana terdiri dari function add, ada delete, kemudian ada search karena kita meminta untuk bisa mencari data. Delete untuk menghapus data, add untuk menambah data. Nah, sini juga dijelaskan let's create a new model yang nanti namanya adalah mahasiswa underscore model .php ya. Kita buat file PHP di dalam application model. Oke, application model directory itu ada di bagian ini, model. Kita create, kita samakan ya, baik penulisan karakternya, hurufnya, huruf besar, huruf kecil, dan underscore-nya harus sama. Oke, sudah, ini sudah. Kalau sudah, tinggal kita copy codingan yang tadi. Oke, sebuah codingan yang dibuat kurang dari 1 menit ya, luar biasa. Oke, kita paste. Nah, ini langsung saja kita save. Kita lanjut ke tahap berikutnya. Apalagi yang perlu disetting ini, get all, add, and delete. Ini sudah ada. Get all, add juga sudah ada, delete juga sudah, search juga. Ini untuk melakukan pencarian data nantinya. Delete untuk menghapus, insert untuk menambah data ke table ya. Oke, selanjutnya ini kita sudah step berapa ini tadi ya? Udah step 3 apa step 4? Step 3 ya. Selanjutnya kita sini disuruh untuk oke, sudah selesai. Kita membuat lagi sebuah file PHP bernama mahasiswa view pada direktori views. Oke. Berarti di sini dia ya tempatnya. mahasiswa_views.php.
Kita buka. Kita buat di sini. Mahasiswa underscore views. Lagi-lagi perhatikan huruf besar, huruf kecil, dan underscore-nya jangan sampai salah. Kalau salah tidak bisa terhubung. Kalau salah akan error, akan pusing sendiri. Jadi di sini perhatikan sekali lagi agar semuanya benar, jangan sampai ada yang salah. Oke, kita copy. Sebuah codingan seperti ini yang dibuat kurang dari 1 menit lagi-lagi. Oke, setelah itu kita pastekan di mahasiswa views ini ya. Nah, setelah kita paste, jangan lupa juga untuk disimpan. Nah, ini mahasiswa view, we display the student data in. Oke. Kita coba apakah sudah bisa. Kita lihat di sini. Kita coba buka ulang localhost strip nama folder tadi, nama folder proyekan kita mahasiswa baru. Oke. Terlihat di sini belum terhubung ya. Maksudnya belum terhubung ini berarti ada yang belum kita ganti. Nah, karena tujuan kita tadi adalah menggunakan bantuan AI sepenuhnya, jadi kita copy saja ini apa yang ditampilkan oleh websitenya ini untuk kita tanyakan langsung ke blacksbox.ci-nya. Jadi kita akan mencoba apakah blacksbox.ai ini bisa menyelesaikan semua masalah tanpa masalah. Oke. Coba di sini kita harus menjelaskan apa yang terjadi ya, supaya dia paham apa yang harus dia perbaiki gitu. Link database adalah ini link database. Di sini saya buat ini supaya dia tahu linknya itu dan apa nama folder proyekan kita. Nah, namun menampilkan tampilan link database adalah link akses database adalah namun menampilkan tampilan .2. Kita paste tampilan tadi ke dalam sini. Ctrl V. Belum. Sebentar, kita copy lagi. Kita paste lagi. Nah, langsung di fix sama dia ya. Dijelaskan di mana letak kesalahannya. Ini kita tanya mana dia? Ini dia. Kita tanya ke dia. Setelah itu dia jawab, it looks like the default welcome page of coordinator is being displayed instead of the student data. Nah ini, this could be because the roots PHP file in application config which is mapped to welcome. Nah ini, rootnya itu, root yang ada di dalam folder config, root PHP-nya itu mengarah ke page welcome. Berarti kita harus ganti ya, config, kemudian roots.php. Nah, ada di sini. Roots.php. Nah, ini dia. Default control-nya itu masih mengarah ke halaman welcome tadi. To this. Kemudian to display the student, you can change default root to the point to the index. Karena di sini kita membuat controllernya itu mahasiswa, kita harus mengganti welcome ini menjadi mahasiswa. Nah, di sini katakan add new root that's map index mahasiswa controller. Kita copy saja. Kita tambahkan di folder roots. Kemudian yang atas ini kita komen saja.
Oke, sudah ya, default controllernya sudah berganti ke mahasiswa. Save. Harusnya ini sudah kita lakukan. Save the roots. Now when you access coordinator application, it should display the student data. Oke, ini harusnya sudah terselesaikan masalahnya, maksudnya seperti itu. Oke, kita refresh. Nah, ternyata belum ya, ternyata masih error. Oke, tidak apa-apa. Sekali lagi kita akan meminta bantuannya. Terus menerus akan kita lakukan sampai database-nya berhasil kita buat. Pokoknya kali ini kita akan menjadikan AI sebagai mentor. Oke. Ini salahnya. Kita copy saja tampilan yang salah ini. Kita tulis. Intinya kita menjelaskan bahwa berikut tampilan web setelah diperbaiki. Nah, di sini dia sudah paham apa yang salahnya dan dia berikan solusinya ya. Dia the error message indicate that the DB property of mahasiswa control is not defined. Oke, database-nya itu using the get method call fail the mahasiswa model. Jadi intinya ada kesalahan di database library-nya ya, pada file mahasiswanya. Oke, ini jelaskan di mana letak salahnya. Kemudian di bawahnya juga dijelaskan step-stepnya. Selengkap itu ya dia membahas ini ya. Here how you can do. Open the mahasiswa PHP. Oke, tinggal kita buka yang ada di dalam controller. Oke, kita lihat controller, kita buka mahasiswa PHP, ini dia apa. Kemudian add the following index, beginning of index. Oke, kita suruh memasukkan kode ini di awal pembukaan indeks. Oke, kita buka dulu codingannya. Kita lihat di sini, ini ada delete, add, constructs. Oke, indeksnya di sebentar, it should like. Nah, bahkan sampai dengan seharusnya perbaikannya tampilnya seperti ini. Luar biasa ya, betul-betul sangat rinci dijelaskan. Berarti ada di sini ya. Oke, kita kontrol, kita paste. Setelah dipaste jangan lupa di save. Ini sudah sesuai, data sudah sesuai. Kemudian disload. Oke. With this change, the database library should be load correctly at the get method call in mahasiswa. Oke, maksudnya ya setelah settingan ini harusnya itu error sudah hilang lah, bahasanya gitulah ya. Harusnya sini udah bisa bro gitu. Oke bro, siap bro, kita buka coba bro ya. Oke, sudah tampil ya, tapi masih ada error juga. Tapi ini setidaknya sudah menampilkan views ya, halaman viewsnya ya. Kenapa saya bilang begitu? Karena kalau kita lihat di sini, di bagian views,
Nah, di sini ada H1-nya itu titelnya data mahasiswa. Kemudian H2-nya ada tambah data. Ini juga tampil dengan baik di sini. Yang tapi masih error nih, di bawahnya masih error. Tipe error. Untuk tampilan datanya masih error. Tampilan HTML-nya sudah bagus, tapi untuk database-nya masih error semua. Nah, kita copy lagi nih, kita tanya lagi nih sama Bro Blackbox. Setelah diperbaiki, tampilannya seperti berikut ini. Jadi kita harus jelaskan sedetail mungkin ya, supaya dia paham letak kesalahannya dan kita pun paham untuk memperbaikinya gitu. Jadi sejelas-jelasnya. Nah, ini dia. Ini bilang the error message indicates that the site URL function is not defined. Cause errornya itu ada di folder php mahasiswa_view-nya. The site function of part coordinator URL helper, which you need to load in your controller because using ini tapi kita ikuti saja lah apa yang diperintahkan di sini ya. Open mahasiswa PHP. Oke, sudah. Kemudian add following line in the beginning index. Oke, kita suruh seperti tadi ya, suruh menambah lagi function pemanggilan database-nya ya. Ini sampai dijelaskan loh. The index method should view like this. Ya, tinggal kita tambah helper di bawahnya. Kita lihat sudah sama. Ini mahasiswa model. Oke, sudah sama, tinggal di save. Sudah sesuai. Oke, setelah ini harusnya nggak error lagi bro, katanya gitu ya. Tinggal akses lagi bro, should be correctly bro, katanya. Oke, nah refresh lagi. Nah, oke, ini sudah terhubung ya. Di sini sudah ditampilkan kolom-kolom tadi. Untuk codingan HTML-nya juga sudah berjalan dengan baik, dan kemudian tabel daftar mahasiswa juga sudah terhubung dengan baik ya. Ini sudah berhasil nih, untuk step pertamanya sudah berhasil. Kita nggak tahu nih masih ada yang error nggak di bagian tombol-tombolnya ini ya, belum kita tes. Tapi ini database-nya sudah terhubung, sudah ada nama-namanya. Coba ya, kita tambah, coba bisa nggak ya. Ini saya coba dulu. Seharusnya seperti ini. Untuk tampilannya sudah terhubung. Oke, untuk tambahnya belum. Oke, kita lihat. Jadi ini database sudah berhasil, tapi function-functionnya belum berfungsi. Contohnya juga carinya juga belum berfungsi. Nah, masih error. Tapi database daftar mahasiswanya sudah ditampilkan dengan baik gitu. Jadi kita harus jelaskan nih errornya ada di mana nih, ditambah dengan dicari. Kalau hapus, nah hapus juga belum bisa. Hapusnya juga masih error.
Tapi kalau untuk database sudah bagus ya. Berarti banyak, semua kesalahannya ada di function dari ini semua ya. Kita tanyakan saja sama Mas Bro, kita copy, kita paste ke sini. Kita jelaskan dengan detail ya, ketika saya tambah data menampilkan, paste saja langsung. Nah, dengan cepat dia menyelesaikan ini. Oke, ada error message inscape db mahasiswa model. Oke, sepertinya kesalahannya hampir sama ya seperti tadi. Pun mahasiswa. Oke, add to kita copy ini, load database di bagian function add. Di sini kita lihat ada function add. Bagian ini kita copy, kita tambah di bagian paling atas. Nah, itu ini RM-nya sudah benar. Nama, ini nama mahasiswa. Ini nama. Harusnya sih nama mahasiswa ya, bukan nama. Sebentar, kita coba dulu. Ini nama mahasiswa, kemudian ini kelaminnya, ini resultnya di mahasiswa model udah sama ya. Redik ke mahasiswa. Nah, tapi di sini di codingan awalnya sudah jelas ini. If ada mahasiswa keluar, kemudian jika tidak ada datanya, gagal menambah data. Oke, sebentar ya, kita coba ini saja ya. Kita coba samakan ya. Kita coba kasih informasi bahwa ini adalah tampilan dari mahasiswa PHP yang ada di dalam folder application, kemudian controller ya. Nah, kita harus jelaskan dengan jelas ya. Intinya sama-sama berkomunikasi. Ini maksud saya memberikan informasi ini biar dia tahu di mana letak yang harus diperbaiki gitu. Karena tadi saya lihat ada beberapa yang berbeda. Nah, ini dia udah lebih paham di sini. Nah, ini udah diubahnya juga ini menjadi nama mahasiswa. Kalau tadi kan nama saja, ini udah diubahnya menjadi nama mahasiswa. Kalau kita lihat nih codingannya, nah ini kan nama saja nih, NIRM, kemudian nama. Oke. Ini kita copy dulu, kita paste di sini. Nah, ini harus disamakan ya, jangan sampai ada yang salah. Karena salah titik koma aja pasti error. Jadi secara penulisan, secara titik koma, spasi itu juga harus diperhatikan. Nah, seperti ini ya. Ini dia di sini. Nah, ini yang sebentar. Tadi kalau saya nggak salah,
Ini untuk jenis kelamin sudah benar. Kemudian untuk nama ini yang salah ini database-nya ini salah. Harusnya di situ nama mahasiswa. This input post nama mahasiswa. Sedangkan di AI-nya itu nama. Kemudian this mahasiswa model at NRM. Oh, sebentar. This apa kita ikut ya? This mahasiswa atau mahasiswa model. Tapi gini aja deh, kita copy aja deh, kita copy ini, kita sesuaikan saja. Ini kan daripada kita tulis satu persatu, mendingan ini kan ada salah nih di nama ini, harusnya nama mahasiswa. Nah jadi begini ya, maksudnya di AI ini kan setidaknya kita harus paham basicnya lah, paham basic agar kita masih nyambung, ini ada yang salah ini gitu. Seharusnya dengan memahami basic, AI ini sangat membantu gitu. Setidaknya paham ini harus di mana gitu aja deh. Selanjutnya serahkan pada AI. Nah gitu. Seperti ini kan, ini ada error nih, ada salah. Jadi kita harus tahu nih AI-nya ini masih ngaco ini bro, kasih dong codingan yang benar bro gitu maksudnya. Jadi bagaimana kita mengkomunikasikan ini ke dia gitu. Ini kita reload dulu. Kita klik tambah. Nah kan masih error kan. Kita copy saja lagi seperti tadi ya. Kita tanya lagi kepada Mas Pro nya. Ini errornya ada di line number 26. Coba kita buka line number 26. Nah, redirect mahasiswanya. Oke lah, ini daripada kita cari solusi sendiri, mendingan langsung kita percayakan ke AI-nya saja. Sebentar, oke. Ini langsung saja kita copy. Oh iya. Oh, sorry, saya salah. Tadi yang saya copy yang di atas ya. Sebenarnya ini yang benarnya ini dia. Ini function add-nya tadi kita salah copy-nya, ini udah versi benarnya. Nah, jadi ini yang harusnya kita masukkan ke mahasiswa tadi, mahasiswa.php ya. Ya. Oke. Oke bro. Sorry ya guys, ini kita memang benar-benar mencoba membuat sebuah database dengan AI. Ini kita komen saja. Dan kita pastekan koreksi dari AI-nya tadi. Oke. Setelah seperti ini, kemudian ini juga. Ini untuk function delete-nya ya. Kita buat lagi seperti yang di atas. Ini kita komen saja dulu.
Kemudian kita tambah function delete-nya sebagaimana yang disuruh oleh blacksbox.ai. Oke, kita save. Ini kita coba lagi untuk kita resend. Masih sama. Terus mahasiswa baru, coba kita tambah. Oke, ini sudah tertambah ya. Oke. Jadi di sini sebenarnya database yang kita masukkan tadi itu sudah terhubung ke database-nya. Jadi ketika kita input NIRM-nya atau kita input NIM-nya ini, kemudian kita input nama mahasiswanya dan kita pilih jenis kelaminnya, kita klik tambah. Ini walaupun error tampilannya, tapi data tadi yang kita input itu sudah bertambah. Nah, lihat ini sudah bertambah. Tapi tampilan pada halaman setelah bertambahnya itu yang error gitu. Nah, ini kita lihat database-nya masuk. Nah, ini kan halaman webnya, ini kan servernya. Di server juga sudah terupdate. Jadi intinya database ini sebenarnya sudah terhubung. Ini dia. Ini tadi yang kita tambah, berkali-kali kita tambah. Ini dia, kita coba tambah lagi. Nah, ini tampilannya error, tapi database-nya masuk. Jadi ini kita copy. Kita coba bahasakan lagi ya. Kita coba bertanya lagi dengan bahasa yang jelas gitu, supaya dia paham nih letak salahnya di mana. Data berhasil ditambah setelah klik tombol tambah. Tetapi data berhasil ditambah ke database setelah klik tombol tambah. Tetapi website menampilkan halaman seperti ini. Nah, ini dia kesalahannya ya. Sepertinya kesalahannya juga ada di tempat yang sama ini. Kita tidak menambah load helper URL-nya. Sini kita lihat dia menyuruh nambah ini tepat di atas. Mana dia? Sebentar. Ini sebentar ya, coba saya cek. Autoload config atau autoload ya harusnya ya, config bukan, tidak di sini, tidak ada di sini, sepertinya tidak ada di sini. Kita lihat autoload-nya, library helper. Oke, ini dia URL array URL. Oke, Ctrl S kita save. Kemudian kita coba refresh. Apakah bisa send? Kita coba tambahkan NIRM-nya. Coba dulu ya, kita coba dulu ini apakah sudah bisa. Jika misalnya namanya perempuan, kemudian tambah. Nah, sudah bisa ya, tidak lagi menampilkan error, tapi langsung terisi di bagian tabel paling bawah.
Seminimal mungkin harus paham basicnya ya, supaya pengerjaannya lebih cepat. Contohnya seperti inilah case-nya ini. Ada beberapa case yang seharusnya bisa diubah di sini, tapi dari AI-nya sendiri dia mengubah satu persatu. Oke lah, tidak apa-apa. Karena kalau kita ubah satu persatu pun hasilnya sama saja, akan menampilkan, akan hilang juga pesan errornya, akan bagus juga database-nya. Kita coba lagi deh, hapus. Nah, hapus juga sudah berhasil ya. Hapus. Kita coba tambah lagi. Kita coba tambah NIRM-nya. Misalnya ini kita tambah, kemudian namanya itu kita buat apa ya? Bakso, misalnya bakso. Perempuan. Nah, tambah. Oke, dengan tambah ya. Kita lihat di servernya. Nah, ini sudah bertambah juga di halaman server bertambah. Jadi ini ibaratnya user, ini apa yang dilihat oleh user, ini apa yang ada di belakang user berjalan di server. Nah, ketika user menambah di sini atau melakukan penghapusan data di sini, harusnya di bagian sisi server data juga ikut terhapus. Nah, seperti ini. Ketika kita refresh, data terhapus. Artinya sudah terkoneksi dengan baik ya. Nah, di sini kita sudah berhasil membuat database yang terkoneksi dengan baik. Oke, ini tombol carinya belum ya. Tinggal tombol pencariannya ini. Ketika kita mencari masih muncul pesan error. Contoh misalnya kita cari untuk NIRM, NIM-nya ya, NIM-nya misalnya kita cari, oke. Ini error ya, pencariannya masih error. Itu saja berarti oke. Database tambah dan nggak usah deh, langsung aja kita bilang errornya ada di mana ini. Errornya ini ada di pencarian. Berarti kita bilang ketika melakukan pencarian maka tampil seperti ini. Kok langsung di enter ini? Sebentar, saya salah. Sebentar ya, ini harusnya kita pastekan apa yang tampil di browser tadi. Belum di copy tadi ya. Oke. Kita copy dulu tadi tampilan errornya, ini dia. Ini penting ya, karena biar AI-nya tahu ini salahnya di mana. Nah, ini kesalahannya juga di tempat yang sama ya. Maksudnya bukan tempat yang sama, tapi kesalahan yang sama ya. Kalau kita lihat di sini error ada di DB propertinya, kemudian open mahasiswa PHP masih di dalam kontrolnya lagi. Dan di dalam kontrolnya, padahal di sini saya rasa indeks helpernya juga oke. This load database. Nah, ini harus ditambah di atas ini. Nah, Ctrl S. Oke. Ini kita pastikan sama. Sebentar.
Ini dia yang disuruh. Ini harus disamakan ya, di slot URL. Oke. Mahasiswa model search NIRM. Untuk logikanya juga oke. Seharusnya sudah sama, tapi kita komen saja untuk lebih pastinya. Kita pastekan yang dari AI-nya tadi. Sudah. With this change the database library work. Oke. Maksud dia kalau udah ngubah ini udah work lah bro, katanya gitu. Oke, kita tes. Nah, sudah ya, data tidak ditemukan. Oke. Coba lagi, kita search Reni. Oke, data tidak ditemukan. Oke. Kita search yang 2024 05 5003. Nah, sudah bisa ya, sudah terhubung, data pencariannya juga sudah bisa digunakan. Di sini dia langsung menampilkan sesuai dengan yang kita cari. Ini akhlak budi, kita tadi mencarinya dengan NIM ya. Dengan NIM sudah bisa dimunculkan. Oke, jadi ginilah dia tampilannya. Kita buka ulang localhost sama mahasiswa. Nah, ini dia tampilan webnya yang diambil dari database kita tadi yang telah kita buat. Jadi di sini kita coba untuk tambah mahasiswa baru. Name-nya 09001 contoh lagi ya, ini contoh. Kemudian namanya misalnya Gam misalnya, Gam, nambah. Oke, berhasil dia masuk ke tabel data. Kita lihat di bagian server apakah sudah masuk juga. Nah, masuk ya ke dalam database server kita juga masuk. Jadi ketika user nginput GAM, name-nya diinput, namanya diinput, jenis kelaminnya diinput, di server juga masuk. Nah, kemudian bagaimana kalau menghapus? Contoh Sutejo kita hapus. Kita lihat di servernya. Nah, harusnya juga terhapus dong, kita refresh. Nah, sudah terhapus ya, datanya sudah tidak ada lagi. Berarti sudah terkoneksi dengan baik. Tambah dan hapusnya juga sudah terkoneksi dengan baik. Bagaimana dengan pencarian? Ini NIM yang tadi GAM, kita cari coba dengan NIM. Oke, muncul juga. Nah, jika sudah seperti ini artinya kita sudah berhasil membuat website dengan database sederhana dengan menggunakan kode igniter dan bahasa pemrograman PHP. Dengan menggunakan bantuan flexbox.ai ya. Jadi itu dia tadi. Setidaknya kita paham basicnya aja supaya tahu untuk gimana mengkomunikasikannya ke website ini tadi, website AI. Oke, saya yakin pengerjaan ini akan sangat-sangat bisa lebih cepat ketika kita sudah memahami basicnya. Oke, cukup sekian. Wassalamualaikum.